tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tentu saudara semua dalam keadaan yang sehat. Kalaupun juga sakit, nanti saya berdoa Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan ya. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh berjumpa kembali untuk sama-sama mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dan juga semua pendengar, sehingga apa yang kami dengarkan pahami oleh karena pencerahan dari Roh Kudus, kami boleh bagikan kepada teman-teman kami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan memberikan judul renungan sharing kehidupan dengan judul Berhenti Sejenak. Terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, dan kita akan sama-sama membaca. Saudara membaca di layar kaca saudara dan saya akan membacakan bagi saudara ayat ini. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini merupakan
seruan yang Tuhan sampaikan melalui nabinya yang bernama Yesaya kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Karena pada waktu itu bangsa Yehuda sedang mengalami situasi politik dalam negeri yang sangat memanas, yang begitu rumit sekali. Situasi politik dalam negerinya sangat genting, suasananya memanas karena mereka mendapatkan ancaman dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur pada waktu itu merupakan kerajaan superpower, adidaya. Nah, kerajaan Asyur ini mengancam untuk menghancurkan kerajaan Yehuda, mulai dari rajanya, pemerintahannya, sampai kepada rakyatnya. Pokoknya negerinya akan dihancurkan. Kalau dilihat dari perbandingan kekuatan militernya, maka ini nggak sebanding. Sebab kerajaan Asyur dengan kekuatan militernya yang boleh dikatakan adidaya pada waktu itu, jika dibanding dengan kerajaan Israel itu kecil, bagaikan Goliat dan Daud. Jadi memang nggak sebanding. Dalam situasi seperti itu, bangsa Israel mengalami ketakutan yang sangat, khususnya Yehuda ya, bangsa Yehuda mengalami ketakutan yang sangat. Mereka cemas, mereka khawatir, mereka was-was. Ya, masing-masing orang udah mulai memikirkan tentang keselamatannya. Apa yang harus mereka melakukan, apa yang harus mereka lakukan menghadapi bangsa yang besar pada waktu itu, kerajaan yang besar. Nah, anehnya begini Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menghadapi ancaman seperti itu dan dalam hidup dalam kondisi takut dan cemas, mereka justru tidak mencari Tuhan. Padahal mereka sendiri tahu sejarah tentang bagaimana keluarnya nenek moyang mereka dari negeri Mesir, perbudakan. Mereka tahu bagaimana Allah dengan tangan yang besar, tangan yang kuat membawa mereka, nenek moyang mereka keluar dari Mesir, bahkan menjarah harta Mesir, dan mereka pergi ke padang gurun, dituntun dengan tiang api dan tiang awan. Laut Merah dibelah oleh Tuhan dan mereka berjalan di tengah-tengah laut. Kemudian di padang gurun Tuhan berikan mana, Tuhan berikan burung puyuh untuk menjadi roti dan daging bagi mereka. Dan juga Tuhan membuat mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa besar. Negeri-negeri dari bangsa dan kerajaan yang besar yang mereka lalui, mereka bisa taklukkan. Sampai akhirnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Semua itu karena Tuhan. Dan sejarah itu mereka tahu. Tetapi entah bagaimana ceritanya, ketika bangsa Yehuda ini menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur, mereka seolah-olah lupa akan sejarah, lupa akan pertolongan Tuhan, lupa mereka punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, yang dulu pernah melepaskan nenek moyang mereka. Dan juga sampai pada hari itu Tuhan masih ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka abaikan. Yang mereka lakukan adalah justru mereka pergi minta bantuan kepada kerajaan Mesir. Mereka anggap bahwa kerajaan Mesir itu adalah kerajaan yang sudah berpengalaman. Mereka tahu mengatur strategi perang, dan juga kerajaan Mesir pada waktu itu adalah kerajaan yang minimal bisa menyeimbangi kekuatan militer kerajaan Asyur. Jadi inilah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Bukannya mencari Tuhan dalam ketakutan dan kecemasan mereka, malah mereka pergi mencari bantuan dari Mesir. Dan karena Tuhan tahu niat hati mereka dan perbuatan mereka, maka di dalam ayat yang ke-7 Yesaya pasal 30, di sana Tuhan bilang, percuma dan sia-sia kamu pergi minta bantuan kepada Mesir, gak ada gunanya. Lalu sampailah pada ayat 15, Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi harapan Tuhan bagi mereka, bangsa Yehuda, supaya mereka nggak usah pergi ke Mesir, tapi mereka kembali ke Tuhan, bertobat, ngandalkan Tuhan. Dan Tuhan katakan, dengan tinggal diam dan juga tinggal tenang, kamu akan memperoleh kekuatan dan kamu akan memperoleh
keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata tinggal diam atau tinggal tenang dalam ayat ini bukan berarti bahwa mereka nggak usah ngapa-ngapain. Bukan berarti bahwa mereka udah diem aja di situ. Pokoknya tunggu mujizat terjadi. Bukan. Maksud kata tinggal diam atau tinggal tenang di sini artinya mereka tetap tenang. Ya, kan biasanya kalau kita ngalami sesuatu yang tiba-tiba menggemparkan, ada berita yang mengagetkan atau situasi yang benar-benar menyudutkan kita, membuat kita tak berdaya, biasanya kita langsung, pikiran kita langsung kacau. Wah, kita langsung jadi nggak tenang. Pikiran kita udah macam-macam, udah negative thinking dan macam-macam, perasaan kita udah ikut bermain dan sebagainya. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Yehuda sampai akhirnya pikiran mereka satu-satunya pada waktu itu adalah Mesir, cari pertolongan di sana. Nah, Tuhan bilang dengan tinggal tenang atau dengan diam, artinya dengan kamu tenangkan pikiran, dengan kamu tidak melakukan hal-hal yang ceroboh, dengan kamu tidak berpikiran negatif, cari bantuan lain, ilah lain, Allah lain, cari bantuan Mesir, itu kan tindakan ceroboh. Dengan kamu tidak bertindak ceroboh, dengan kamu tidak khawatir berlebihan, kamu bisa fokus kepada Tuhan. Bisa ingat kembali semua pertolongan Allah dan perbuatan Allah atas bangsamu, atas nenek moyangmu di waktu lalu. Sehingga dengan demikian kamu bisa ambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi itu maksud Tuhan. Kenapa Tuhan suruh mereka di dalam tinggal tenang atau tinggal diam terletak kepercayaanmu dan juga kekuatanmu. Ya, karena kalau orang rusuh, waduh, pikirannya kacau. Mengambil tindakan, mengambil kebijakan, melakukan sesuatu dalam keadaan pikiran yang kacau, hasilnya pasti nggak akan maksimal, bahkan mungkin tambah runyem. Ya, Tuhan tahu ini kondisi bangsa Yehuda seperti itu, makanya dia bilang, udah jangan pergi ke Mesir, percuma, tinggal diam, tinggal tenang. Nah, saudara, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seseorang yang hendak pergi ke suatu kota, tapi untuk sampai ke kota itu orang ini harus melewati padang gurun. Itu adalah kota terdekat. Taruhlah nama orang itu adalah Simon. Ya, kita kasih nama Simon. Nah, Simon ini hendak pergi ke satu kota, tapi jalan satu-satunya adalah melewati padang gurun. Nah, sebelum melewati padang gurun, Simon menetapkan target. Targetnya adalah dia harus berjalan melewati padang gurun kurang lebih 3 jam untuk sampai ke kota. Jadi dia setel waktunya 3 jam harus nyampe kota terdekat. Maka mulailah bergegas si Simon ini melewati padang gurun dengan setengah berlari. Pada waktu dia seperempat perjalanan di padang gurun, dia merasakan ada sesuatu yang kurang enak di dalam sepatunya, dan itu membuat kakinya terasa tidak nyaman. Ternyata itu adalah kerikil yang kecil. Nah, tapi si Simon ini, saudara, dia mengabaikan. Dia menganggap bahwa ini hal yang biasa aja, sedikit terganggu nggak apa-apa. Dia semakin mempercepat langkahnya karena dia kejar target waktu 3 jam harus nyampe. Dia terus berjalan sambil berlari, setengah berlari, dia paksakan sampai pada waktu 2 jam setelah dia start, dia berjalan, dia merasakan kakinya tuh terasa sangat sakit sekarang. Namun karena dia lihat waktu tinggal 1 jam lagi, dia gak pedulikan kaki yang sakit dan dia terus paksakan dirinya untuk berjalan setengah berlari. Tapi kali ini karena sudah sangat sakit, jadi dia paksakan untuk terus berjalan. Dan apa yang terjadi? Dia paksakan, akhirnya dia jatuh tergeletak karena sudah gak kuat lagi. Lalu dia buka sepatunya dan dia lihat ternyata hanya karena kerikil kecil, tapi dia sudah gak bisa kuat lagi untuk berjalan. Dia terkapar. Kenapa? Karena kerikil itu sudah merobek telapak kakinya.
dan kesakitan yang sangat harus dia derita. Dia mau berdiri udah gak kuat, dia kelaparan, dia kehausan, akhirnya dia terkapar, dia sekarat. Itulah kisahnya. Nah, tahukah saudara, kisah tentang Simon ini sebenarnya menceritakan tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Itu mencerminkan dari kehidupan banyak orang Kristen hari-hari ini. Maksudnya begini, sebagai pengikut Kristus, kita pun sering mengabaikan kerikil-kerikil kecil seperti yang dialami oleh Simon tadi. Padahal kerikil ini bisa menghalangi kita loh. Kerikil ini bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Simon akhirnya terkapar, sekarat, hanya karena dia abaikan kerikil kecil. Seandainya Simon bisa berhenti sejenak ketika dia sudah mulai merasakan kerikil itu mengganggu perjalanannya, dan dia buka sepatunya lalu membuang kerikil itu, maka Simon tidak akan terkapar sekarat, tapi dia akan mencapai tujuannya tepat sesuai dengan jam yang dia sudah tentukan, 3 jam. Saudara, berhenti sejenak. Kalau saya hubungkan dengan Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi, mungkin bahasanya adalah tinggal diam atau tinggal tenang. Dengan kata lain, berhenti sejenak, tinggal diam atau tinggal tenang, seringkali kita remehkan di saat kita sedang menjalani aktivitas yang begitu sibuk, sehingga kita nggak bisa melihat bahaya dari kerikil-kerikil tersebut. Padahal kerikil tersebut tuh bisa membahayakan perjalanan rohani dan juga kehidupan kita. Berhenti sejenak atau tinggal diam, tinggal tenang, seringkali kita anggap sebagai pekerjaan orang malas. Padahal di balik berhenti sejenak itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, kalau kita bisa berhenti sejenak dalam kehidupan kita, dalam aktivitas keseharian kita, kalau kita bisa tinggal diam, ada momen di mana kita meluangkan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk tenang di hadapan Tuhan dalam hadiratnya, maka pertama, kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan memahami apa yang menjadi kehendak atau isi hatinya. Momen ini sangat Tuhan rindukan terjadi antara kita dengan Dia. Yang kedua, hikmat dan pengetahuan kita akan bertambah kaya. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan hikmat dan pengetahuannya secara limpah kepada kita. Di saat kita ambil waktu, ada momen dalam keseharian kita, dalam setiap hari aktivitas kita, ada momen di mana kita berhenti sejenak, kita tinggal diam, tinggal tenang, kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hikmatnya. Kemudian yang ketiga, kita dapat memiliki waktu untuk introspeksi dan memperbarui kekuatan kita. Jadi ketika kita ambil waktu untuk berhenti sejenak dari aktivitas kita mulai merenungkan, introspeksi diri, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan hal-hal apa yang harus dikerjakan lebih baik lagi dan sebagainya. Yang keempat, saudara, kita akan memiliki waktu untuk refreshing atau bersantai, ya. Kita akan memperbarui kekuatan fisik kita. Orang kerja kan juga ada capeknya ya, sudah. Ya kalau udah capek ya istirahat kan. Mesin juga kan nggak bisa dipakai terus. Harus ada waktu di mana mesin itu dihentikan biar dia istirahat supaya nggak panas. Pikiran kita, hati kita juga harus ditenangkan. Kalau kita ambil waktu untuk berhenti sejenak, tinggal diam, tinggal tenang, apalagi tinggal diam dan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, itu akan memberikan kita kesegaran yang baru, saudara. Kemudian yang kelima, dengan berhenti sejenak atau tinggal diam, berdiam diri, kita dapat mempercepat mencapai target-target kita, saudara. Karena kita memiliki waktu
untuk memikirkan strategi-strategi apa nih yang harus kita ambil, yang harus kita kerjakan untuk mencapai target, untuk mencapai tujuan kita. Jadi penting sekali loh Bapak Ibu berhenti sejenak atau tinggal diam, tinggal tenang, khususnya dalam hadirat Tuhan. Joyce Meyer, seorang penulis dan pembicara Amerika Serikat, berkata begini, menghabiskan waktu bersama Tuhan adalah kunci kekuatan dan kesuksesan di semua bidang kehidupan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam, mengerti apa yang menjadi kehendaknya, isi hatinya, sifatnya, karakternya, kemauannya, maka sekali lagi kita perlu ambil waktu untuk berhenti sejenak, berhenti diam, tinggal diam, dengan cara kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan kalau perlu, nah ini penting loh, kita gali pemahamannya apa, kita berdoa, kita bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu adalah momen-momen yang penting dalam hidup kita di mana kita berhenti sejenak. Setelah kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, kita mulai memikirkan langkah-langkah atau strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, saya percaya saudara, kalau itu kita lakukan setiap hari, ada momen-momen, waktu-waktu di mana kita berhenti sejenak, tinggal diam, kita tinggal tenang, tidak terburu-buru, tidak gerasa gerusu, ya, tidak jadi orang yang gimana, tapi tenang, diam. Saya percaya Tuhan pasti akan berikan kita hikmatnya, kebijaksanaannya, sehingga itu akan memperbarui langkah kita dan memampukan kita untuk mencapai tujuannya Dia, termasuk juga impian kita. Jadi Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, jangan seperti bangsa Yehuda yang tidak tenang, tidak tinggal diam, tapi dalam kekacauan mereka pergi cari bantuan Mesir. Tuhan bilang percuma, sia-sia. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan tinggal percaya. Maukah hari ini saudara mulai belajar dalam setiap hari dari kehidupan saudara, ada momen di mana saudara berhenti sejenak. Gunakan momen itu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, baca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan, mengintrospeksi diri, mereview kembali diri, dan setelah itu lanjut melakukan aktivitas saudara. Pasti saudara akan rasakan bedanya, dan Tuhan pasti berkati saudara. Mujizatnya pasti saudara akan alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan ini. Engkau mengingatkan setiap kami bahwa seringkali yang namanya berhenti sejenak, tinggal diam, tinggal tenang, merupakan hal yang kami abaikan. Kami anggap itu akan mengganggu waktu-waktu kami, menghilangkan banyak waktu-waktu yang sangat penting, yang berharga. Padahal dengan kami berhenti sejenak, kami bisa paham, kami bisa melihat, bisa merasakan mungkin ada kerikil-kerikil yang bisa menghalangi langkah kami ke depan. Tuhan tolong kami, biar apa yang kami dengarkan pada kesempatan ini kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Ada waktu-waktu khusus dalam setiap hari dari hidup kami berhenti sejenak, kami tinggal diam, tinggal tenang, kami fokus untuk mencari Tuhan, mendengarkan suaranya, mengetahui kehendaknya lewat firman Tuhan, dan setelah itu kami bergegas melakukan aktivitas kami kembali dengan kekuatan dan hikmat ilahi yang akan memampukan kami, menuntun kami kepada tujuan Allah dan juga tujuan kami yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Teguhkan firman bagi kami, dan hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kelepasan ketika mereka terikat oleh berbagai macam tipu daya roh-roh jahat atau setan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan kegelapan dalam rumah tangga umat Allah
setiap pekerjaan setan, tipu dayanya atas pribadi-pribadi anak-anak Tuhan pada kesempatan ini, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan ikatanmu, karena orang-orang percaya yang sekarang mendengarkan firman ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan engkau kuasa-kuasa roh jahat, lepaskan segala ikatanmu dan tipu dayamu, kami hancurkan. Pulihkan dan sembuhkan jemaatmu yang sakit Tuhan. Kuasa kesembuhan ilahi mengalir dan menjamah mereka, apapun penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhanmu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara semua.